Dok, kalau saya kan pernah bikin konten, saya banyak bikin konten gitu. Tapi ada yang nanya itu lucu juga gitu ya. Mungkin bisa jawab. Saya itu berdoa terus gitu ya kan. Sholat 5 waktu, habis sholat doa. Tapi nasib saya kok begini gitu. Apa dong? Seolah-olah kok katanya doanya seperti tidak dikabulkan. Ada 3 doa yang Nabi sampaikan tidak akan dikabulkan. Yang pertama doa dalam meminta keburukan, tidak akan dikabulkan sama Allah. Yang kedua adalah doa memutus silaturahim, tidak ada dikabulkan sama Allah. Yang ketiga doa orang yang ketika dia berdoa terus dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa tapi kenapa kau tidak kabulkan? Ketiga nih kayaknya. Nah, kalau sudah kata-kata itu keluar dari dia, aku sudah doa ya Allah, tapi kenapa nggak dikabulkan? Itu confirm, Allah tidak akan kabulkan doanya. Kita tuh harus tahu juga lah, harus tahu diri juga lah. Kita tuh siapa? Kita tuh makhluk hamba gitu loh. Mungkin yang kena yang ketiga nih, Dok. Mungkin lah. Kalau itu mah jelas lah itulah. Apalagi itu masuk tergesa-gesa itu sebenarnya. Saya pernah ketemu orang juga gitu. Saya itu soleh. Ya. Seluruh kewajiban saya sebagai orang Islam saya penuhi. Ya. Teman saya tidak memenuhi semuanya. Kenapa dia lebih kaya dari saya? Iya. Ujiankah? Bisa ujian, bisa cara Allah mencegah keburukan dia ketika dia dapat rezeki yang besar, ternyata jiwa dia nggak siap, akhirnya dia Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Sebenarnya jawaban ini sebenarnya sederhana sih, asal kita ngerti bagaimana Quran itu membahasakan tentang diri kita. Contoh begini, saya punya teman, teman ini saya bilang begini sama dia, kamu nggak punya uang, kamu sekarang lagi butuh modal, oke saya kasih modal 50 juta, oke daganglah sembako. Oke, tapi syaratnya apa? Sembako mau jual sama saya. Kalau kamu jual beras katakanlah 50.000 satu karung, saya beli 100.000. Saya bilang gitu sama dia kan, pokoknya saya beli semua. Apapun yang kamu jual itu, jualan ke saya. Maka pasti dia akan dapat keuntungan luar biasa. Saya tanya ke diri saya dan Pak Helmi, kita ini sebenarnya hidup ada modal nggak sih? Nggak ada modalnya. Nggak ada. Allah yang ciptakan kita. Allah yang berikan ibu bapak kita. Allah ciptakan semua anggota tubuh kita ini, Allah semua yang ciptakan. Jiwa kita Allah yang punya, hati kita yang Allah punya. Terus Allah bilang dalam Al-Quran apa? Innallaha yastara. Sesungguhnya Allah tuh membeli jiwa kita. Kan transaksi jual beli kan? Dengan apa? Oh bukan dengan 100.000 atau 50.000, enggak, dengan surga kata Allah. Makanya mau tahu diri gitu loh. Kita itu nggak punya modal, Allah beli jiwa kita itu dengan surga. Tugasnya ngapain kan gitunya? Terus saya ngapain? Cuman 2, Allah bilang. Yang pertama suruh beribadah, jadi Abdullah. Yang kedua jadi khalifah fil ardh. Khalifah itu maksudnya jadi pemimpin di muka bumi untuk mengajak orang kebaikan. Itu aja tugasnya, nggak ada yang lain. Bertakwa, selesai. Rewardnya apa? Surga. Jadi kalau ada orang ngomong kita tuh ketika kok saya udah sholat, ente kurang ajar. Iya. Ente kurang ajar, orang nggak ada modal. Mintanya macam-macam. Udah dikasih hidup udah luar biasa. Makanya saya sering bilang, kalau saya pas kasih kajian, saya bilang, Anda datang sini bukan karena Anda punya kaki, bukan. Wallah, bukan. Bukan karena punya tangan, bukan Anda punya mata, bukan. Anda datang karena Allah berkehendak Anda datang ke sini. Bukan karena punya mobil juga. Bukan karena banyak orang yang, contoh mungkin punya mobil, tapi Allah nggak gerakkan. Iya, situ aja. Situ aja. Banyak orang kaya yang naik haji kan? Bu itu udah jadi cerita umum sekali itu kan. Sangat mampu. Sangat mampu. Nggak Allah panggil, Allah nggak butuh. Nah gitu seperti itulah. Jadi kalau jawaban itu ya seperti itu. Jadi mau tahu diri gitu loh. Kita tuh siapa gitu loh. Kemarin saya ketemu ada seorang pasien pas ketemu konsul lah gitu kan. Macam-macam. Pokoknya saya pengen setahun ini sembuh. Saya bisa mengerjakan penyakit. Saya bilang saya agak keras yang ngomong, Anda siapa? Saya bilang. Coba sadar, siapa Anda gitu, bisa memerintah Allah, gitu, seperti itulah kurang lebih. Anda tuh dokter umum gitu ya? Ya. Belum S2, belum spesialis? Belum, tapi belajar terus. Jadi saya macam-macam ilmu. Macam-macam, jadi saya tek. Jadi kalau apalagi lihat penyakit gitu kan, jadi kayak apa ya, helikopter view tuh. Oh, ini masalah benar bukan di sini, tek. Jadi otak saya mau bekerja semua. Adakah banyak penyebab penyakit manusia itu adalah karena penyakit hati, Dok? Penyakit hati dan pikiran? Jelas lah. Kenapa saya bilang? Saya bisa confirm ini jelas di samping jelasnya. Makan yang saya salah. Bisa ngomong ini jelas sejelas-jelasnya bahwa kalimat Pak Helmi tadi benar adanya. Kenapa? Dasarnya Nabi. Nabi sudah bilang. Apa kata Nabi?
Ala wa inna fil jasad, kata Nabi. Ketahui dalam tubuh manusia, tubuh kita ini ada segumpal, ada jasad itu, ada segumpal daging, kata Nabi itu ala wa inna fil jasad mudghah. Ada segumpal daging dalam jasad tubuh kita ini, dan kalau dia baik semua, kalau dia rusak semua. Itu kan dasarnya. Which is hati. Hati. Hati itu pengertiannya liver atau jantung ya? Bukan liver, dia heart, lebih ke hati heart. itu lebih kepada kalbu ya kali ya? Kalbu, kalau mungkin bahasa... Bukan fisik ya, dok ya? Beberapa ulama itu menganalogikannya dengan jantung. Padahal tidak ya? Menurut saya belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi mungkin bisa jadi jantung ini memang pusat kehidupan lah ya. Iya, tapi jantung berarti kita mati. Ada benarnya menurut saya. Nah. Karena orang yang cemas jantung bereaksi, orang yang sedih jantung bereaksi. Jantung bereaksi, ginjal pasti bereaksi juga. Itu kan satu kesatuan. Jadi contoh begini. Misalkan nih, ada orang nih, ada si Fulan lah, si Budi, gitu kan. Dia, di depan dia nih ada sekarang makanan sehat luar biasa. Enaknya luar biasa. Terus ada yang ngasih tahu sama dia, Pak Budi, rumah Bapak kebakaran. Tolong cicipin makanan Bapak dulu. Mana bisa tuh makanan terasa nikmat. Itu bahasa bagaimana hati itu justru malah panglimanya. Kalau dia nggak nyaman, dia sakit, dia bermasalah, maka seluruh raga tubuh kita akan merasakan itu. Soalnya debatable, kalau bahasa Inggris itu hati itu liver, jantung itu heart. Betul. Iya kan? Tapi kita bukan liver. Kalau kita bukan liver, lebih ke jantung lah. Lebih ke jantung. Kalau kita hati. Ya, makanya beberapa orang yang sekarang itu kan penyakit hatinya itu dengki. Ya, itu kan penyakit berat. Dengki, siapa lagi? Ria, hasad, benci, kemarahan. Itulah sumber penyakit. Semua penyakit. Dan Nabi berlindung deh. Kalau Nabi berlindung dari itu, pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada. Kenapa Nabi mengatakan hasad itu seperti api yang membakar kayu, kata Nabi. Oh, berat itu. Tetangga beli mobil baru, dia yang sakit. Gitu. Sakit. Itu betul loh. Itu dari yang saya pelajari, pahami, dan saya temukan di lapangan, itu persis seperti tadi Pak Helmi sampaikan tadi. Seperti itulah adanya. Dan pikiran juga penyebab banget. Orang lagi punya masalah, sakit semua. Gitu ya, Dok? Ya, makanya kalau lagi-lagi kan ketika orang nggak tenang, stres segala macam, itu kan lawannya kan tenang. Nah, menariknya apa? Kalau kita baca dalam Quran, dalam surat Al-Fath, ingat saya itu, Allah mengatakan, dialah Allah, huwallazi anzala sakinah, kata Allah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Kalimat di situ yang Allah pakai, menurunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu bukan sesuatu yang kita dapat, bukan. Dia diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah kan gitu kan. Wallazi anzala sakinah. Jadi di mana ketenangan itu didapatkan? Laisa fi ard walakin fis sama. Jadi ketenangan itu nggak bisa didapatin di bumi, nggak bisa. Di langit letaknya. Makanya kalau nggak bisa ngakses langit, menurut saya nggak berhubungan dengan langit, ketenangan yang kita dapatkan itu akan ketenangan semu saja. Ketenangan semu aja. Dia pergi healing, dia pergi liburan, balik-balik sama aja. Karena dia tidak mendapatkan ketenangan itu, dan Allah tidak memberikan dia ketenangan itu. Dan itu kunci semuanya. Cuma dipinjamin aja kali dia. Bentar aja, lihat, nyaman, nggak bisa. Emang sekarang banyak kan anxiety. Nah itu nanti anxiety, kan penyakit itu kan mental illness. Oh udah deh, kayak dulu tuh nggak ada penyakit itu. Kenapa? Karena manusia makin kompleks ya. Makin kompleks dan makin jauh dari hubungan yang overthinking baik. Ya. Iyalah salah satunya. Yang nggak perlu dipikirin.